ya. Itu di jam kelas 7C, jam 9:05. Oke, Dua saya catat jam ya. pembelajaran ya. 2 jam pelajaran ya. Itu di kelas berapa Bu? Kelas 7C, Kelas 7C ya. Oke. Pukul. 9:05. Oke, baik ya, 2 jam pelajaran. Ya, ini mohon maaf Bu Asih ya, hari ini kita mencoba mendiskusikan terkait persiapan nanti Bu Asti ya. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Yang ingin saya tanyakan nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Asti capai di pembelajaran itu? Terima kasih Bu Ena. Untuk yang ini kan materinya tentang perubahan wujud zat ya. Iya. Okay. Nah sebetulnya perubahan wujud zat ini kemarin sudah dilakukan juga. Yeah. Tapi yang ingin saya kembangkan adalah di praktek per hari ini, prakteknya adalah membuat produk dari bahan resin, yang dimana tujuannya untuk membuat produk dari materi perubahan wujud zat. Iya. Nah resin itu kan cair ya Ustazah, Iya. nah, nanti akan menjadi membeku gitu. Tapi kan kalau sebetulnya itu mudah ya, es batu mencair atau mencairkan es batu. Tapi dengan resin kita bisa berkarya anak-anak. Contohnya misalnya dari resin itu mereka membuat gantungan, kemudian membuat sesuatu yang sekreatif mereka. Itu yang bisa saya kembangkan. Jadi kalau saya coba catat, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Asti sampaikan itu adalah mengenal perubahan wujud. Tapi bukan hanya perubahan wujud yang selama ini anak-anak ketahui ya. Biasanya kan kita anak-anak itu belajar air menjadi es mencair atau air menguap. Sepertinya menarik nih Bu Asti ya. Nah kira-kira Bu Asti di rencana pembelajaran nanti yang hanya 2 jam pelajaran, cukupkah waktunya? Insya Allah cukup ya. Di situ kan tidak hanya praktek, jadi nanti akan mengevaluasi dulu karena materi sudah disampaikan. Kemudian nanti ingin juga mereview anak-anak kira-kira apa sih, apakah sudah paham dari materi perubahan wujud itu? Jadi nanti rangkaian kegiatannya sebetulnya ada review materi tentang konsep perubahan zat, baru Bu Asi akan sebelumnya bermain peran. Baik. Bermain peran menjadi model partikel. Kan bisa begitu ya Bu ya. Menarik nih. Coba kakak nanti partikel zat padat, berarti kan anak-anak berkumpul. Karena kan perubahan partikel zat padat itu kan kuat, begitu berdekatan. Perubahan wujud zat cair, kemudian zat gas, nah itu sering berkelompok. Jadi nanti insya Allah lebih berkesan ya, karena ada keterlibatan lewat bermain perannya ya untuk mengenal partikel. Wah menarik nih. Nah kira-kira Bu Asti area pengembangan apa sih yang ingin Bu Asti capai pada saat pembelajaran nanti? Untuk yang area pengembangan ini tentunya tadi kan ingin membuat resin dengan kreatif mereka ya. Nah di sini berarti melatih keterampilan mereka Ustazah. Mereka mau bikin apa sih, apa yang mereka bawa, kan saya sudah menugaskan kakak nanti bawa ya benda yang ingin kalian awetkan, misalnya foto orang tua, foto kalian atau apapun itu bendanya yang membuat kalian itu ini tuh jadi berkesan gitu. Nah selain itu melatih wirausaha juga Ustazah. Siapa tahu dari produk itu mereka berinisiatif mau buat usaha menjual itu ya tadi hasilnya. Jadi ide usaha ide. ya. Betul. Tadi kalau saya simak Bu Asti, mereka nanti diperbolehkan membawa apapun untuk melengkapi hasil produknya. Berarti ini boleh tidak saya simpulkan bahwa ini adalah pembelajaran berdiferensiasi pendekatan produk ya? Iya betul. Begitu ya Bu ya? Jadi anak-anak boleh bebas? Boleh bebas. Baik. Alhamdulillah ya, sesuai dengan minat mereka. Nah yang terakhir Bu Asti, kira-kira strategi apa yang Bu Asti siapkan supaya nanti pembelajarannya tercapai apa yang Bu Asti inginkan, kemudian apa yang dibutuhkan siswa pun terpenuhi. Kira-kira strategi apa yang Bu Asti ingin lakukan? Jelasnya sih pasti tentang model praktikum ya. Pertama strateginya yang pertama
mereka dikasih ini dulu persepsi dan motivasi, misalnya seperti kita bermain games dulu atau tebak gambar supaya mereka fokus dengan pembelajaran. Setelah itu menonton video tentang cuplikan perubahan wujud zat. Kemudian tadi dengan bermain games bermain peran seperti itu. Kemudian hasil akhirnya mereka membuat produk yang minat mereka seperti itu, dan itu dilakukan secara berkelompok. Wah, ini dari apa yang sudah saya dengarkan hari ini, ada banyak kegiatan ya. Mudah-mudahan waktunya bisa ditata ya Bu Asy ya. Dari mulai tadi obsesi, kemudian ada pembelajaran sosial emosionalnya, juga terjadi pembelajaran berdiferensiasinya, sambil praktikum pula. Mudah-mudahan bisa direncanakan sedemikian ya Bu Asy ya. Baik Bu Asy, alhamdulillah ya diskusi kita sepertinya cukup. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bu Asy untuk persiapan nanti besok Senin untuk ini lebih memantapkan pembelajaran yang Bu Asy lakukan? Ini ya Ustazah, nanti kan untuk di kegiatan praktikumnya nih Ustazah, kira-kira semoga sih cukup ya, karena kan resin itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit sebenarnya cukup untuk ya? Keringnya ya. Kalau pemanasannya? Nah, pemanasannya semoga panas nanti ya hari Senin itu kita menggunakan matahari. Dan nanti praktikumnya kita kemungkinan tidak di lab ya Ustazah. Siapa tahu kita bisa di luar lab, karena bahan resin itu kan cukup bau ya. Jadi kita nanti akan mencoba di
dari yang kemarin kalian praktikkan. Dan sekarang kita membuat produk dari bahan resin. Ya, kalian sudah membawa bendanya? Belum. Baik, sebelum kita ke materi, Ustazah mau minum dulu. Boleh berdiri? Silakan berdiri. Dibagi menjadi 3 kelompok besar. Coba 3 kelompok. 3 kelompok besar. Dirinya keluar dari maksudnya. Keluar dari
gimana Ustaz? Kasih resin, setelah itu masukkan bentuknya, Kayaknya kalau daun kayak gini mau enggak? Kayaknya kalau segini boleh. cukup ya, sama cetakannya. Bagi dua. Yuk silakan. Udah nggak apa-apa, bareng-bareng aja. Dituangkan. Ustazah, Satu-satu dulu. Saya aku diceritakan. Kalau besar berarti di situ aja di gelas. Ustazah, oh satu-satu. Terus habis dikasih resin gimana Ustazah? Resinnya setengah-setengah. Pertama ini masih ada. Kasih resin, coba. Ternyata nggak ada yang baru masukin ininya. Udah. Resin. Masukin. Terus masukin ini ya Ustazah. Ya, ini aja berdua boleh. Itu kenapa jadi kayak gitu? Ustazah, Mana cetakan? Ini gimana dong? Iya, itu kalau mau langsung dimasukkan saja, Arki pinjam. Udah setengah dong. Kayak gini. Oke. Kita ngapain show? Ustazah udah keras. Masya Allah, ya Allah. Ya itu sudah. Aku cepet banget sih kerasnya. Enggak kok belum. Kita belum dari tadi. Masukin lagi. Jangan semuanya. Aku lu yang ini. Cepet kan nanti cepet membeku. Itu agak cepat. Oh iya udah. Masukin daun. Itu batu juga nggak apa-apa. Ini. Nggak bisa yang ini. Ah, dihabiskan ya resinnya ya. Udah ditong lagi. Masih ada ini masih ada Belum. Masa mau jadi kayak gini lagi? Panas gak Ustazah? Coba udah kering belum? Nah ya, kalau udah kering dikeluarin dari cetakannya. Panas sih, panas. Keluarin deh. Panas. Nah, ini mah gak di sini. Panas banget. Panas ya? Belum ya, Kak? Belum kering ya? Belum bisa dikeluarin dari cetakannya? Belum. Udah bisa Ustazah? Udah bisa? Nih. Edor, gue tahu. Edor udah boleh. Panas. Mana nyangkut di lu. Udah. Udah ada fingerprint aku. Panas. Coba lihat kalian. Kalian sini. Sen itu ada fingerprint. Dibalik. Udah balik. Bukan? Oh. Jadi ya. Panas. Udah gue cabut aja. Jadi Ustazah. Coba lihat. Tapi belakangnya jelek. Bagus ini. Ya, tapi ininya jelek Ustazah nih. Sini. Mananya? Oh, karena nggak rata. Ini lucu loh sebetulnya yang kerang. Nah, itu Tapi lucu. belakangnya jelek. Gara-gara agar-agar. Ya udah kalau gitu nggak usah buat gantungan. Buat hiasan aja. Kalau yang kalian terima tadi, membaku menerima kalau atau untuk apa? Menerima. Sehingga lama-kelamaan itu panas gak? Panas ya kalian. Kalau itu membaku, wah sampai begitu. Ya, kenapa bisa panas tadi? Karena ada apa dikasih katalis ya untuk proses percepatan
Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Oke. Gimana Bu Asti? Tadi alhamdulillah ya. Pelaksanaan ada ini pelaksanaan apa tadi? Supervisinya sudah berjalan ya. Kira-kira bagaimana Bu Asti menilai pembelajaran yang tadi sudah dijalankan? Kita kaitkan dengan perencanaan sebelumnya. Silakan dari Bu Asti dulu. Sebelumnya terima kasih Dina sudah ini ya sempat melihat tadi pas pembelajaran, sudah memvideokan juga. Nah ketika pembelajaran yang sudah dilaksanakan saat waktu kita seperti kemarin, alhamdulillah tahapan dari step-stepnya sudah berjalan. Walaupun tadi sebetulnya ada kendala satu aja sih Bu yang menurut saya ya. Tadi itu pas di bagian penampilan video. Di situ videonya itu kan bertujuannya untuk supaya anak-anak mengingat lagi. Kalau anak-anak kan harus diingat ya, di review lagi. Kalau nggak kayak gitu mereka khawatir lupa. Tapi alhamdulillah sebelum ke video itu saya sudah menanyakan dulu tuh materinya. Kakak masih ingat gak yang sudah kita pelajari waktu pengambilan kemarin? Iya saja ya, materi itu apa, ada berapa zatnya, zat padat, cair, gas, terus perubahan wujudnya apa saja. Alhamdulillah mereka juga masih ingat walaupun videonya tidak diputar, tapi mereka masih bisa menjawab gitu ya pertanyaan saya terkait dengan perubahan wujud zat yang materi yang sudah diajarkan. Karena kan materinya terkait dengan itu ya, perubahan wujud zat dari zat cair ke zat padat, yaitu tentang produk yang mau yang produk mau mereka buat itu apa. Dan saya lihat juga anak-anak alhamdulillah cukup antusias ya mereka melihat itu. Awalnya mereka, Ustazah ini nanti kita masukkan nanti memang keras ya Ustazah? Nanti keras kok. Nanti pas dilihat, pas sudah jadi, wah ini saya keren. Nggak nyangka ya mereka ternyata sebagus itu, apalagi ditambah dengan catatan yang unik dan bagus sih. Jadi kendala di bagian videonya aja. Gamesnya, nah tadi juga ada games ya ceritanya. Games yang bermain peran ketika mereka jadi molekul atau partikel yang padat, mereka saling berhubungan, itu kan berkembang semua. Ketika zat cair, zat gas, nah ketika zat gas mereka udah paham tuh zat gas, mereka langsung kemana-mana ya. Gitu ya. Tadi kan Bu Asti menyampaikan ya ada kendala audio ya tadi kita sudah coba, tapi alhamdulillah tadi Bu Asti langsung spontan ya menggantikan menutupi kendala itu dengan pertanyaan langsung ya, alhamdulillah. Kalau dari dari ketercapaian perencanaan yang Bu Asti wujudkan di FPP dengan yang real Bu Asti lakukan tadi, menurut Bu Asti sendiri bagaimana? Sudah berapa persen itu tercapai atau masih ada hal yang ingin Bu Asti harapkan itu muncul barangkali? Secara garis besar tercapai, tapi tetap ada catatan dari beberapa siswa ya. Mungkin mereka ada yang belum fokus nih, kata saya berapa fokus dulu, ada aja ya yang lossnya gitu, nggak fokus. Akhirnya ketika mereka sedang mengajunya itu kata saya udah Kak silakan dimasukkan ke dalam catatannya, tapi ternyata ada keduluan dan keduluan ya, saya nggak apa-apa. Tapi itu nggak semua, hanya 2-3 orang gitu ya yang seperti itu. Tapi secara tidak langsung mereka melihat temannya, oh iya bagus ya gitu. Jadi tercapai sih menurut saya saja, cuma hanya itu aja sih. Ada beberapa teknis mungkin ya, kok bisa kering duluan, bisa jadi penambahan katalisnya yang terlalu banyak seperti itu. Jadi itu ya tadi. Tapi berarti sebetulnya ketika tadi ada murid yang menemukan kegagalan itu sebetulnya ada terjadi pembelajaran ya? Iya betul. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ketika setiap proses apapun itu kan nggak selalu kita berhasil ya. Apalagi mereka saya kaitkan itu kemarin harus pembagian LPS. Kalau memang gagal dan kita berarti harus mereview lagi yang diperbaiki. Alhamdulillah ya, tadi di closing saya ingat Bu Asti menyampaikan kembali
refleksi kegiatan hari ini dan akhirnya menghubungkannya dengan itu ya, memberi semangat pada anak-anak ya. Jadi KSE-nya sebetulnya dapat. Nah, kalau dari apa yang sudah Bu Asih lakukan tadi, kita kaitkan dengan rencana ke depan. Nah, kira-kira apa yang mau Bu Asih perbaiki dari yang sudah bagus pastinya perlu dipertahankan. Nah, kalau untuk hal-hal yang tadi Bu Asih sampaikan, kira-kira di rencana tindak lanjutnya bagian sisi mana yang ingin Bu Asih kuatkan kembali? Yang pertama sih yang fokus ya, mungkin sayanya harus lebih, misalnya gamesnya misalnya anak-anak belum fokus nih, kira-kira apa ya, entah saya misalnya kesepakatan, karena kalau nggak fokus, kalau ustazah bilang fokus, berarti mereka apa gitu ya, untuk menarik perhatian mereka supaya fokus ke saya. Itu yang kedua, mungkin ketika dalam perencanaan kita ini ya, kayak tadi misalnya contoh ada yang di bagian ini kayaknya ada yang salah nih, atau tadi audionya misalnya apa gitu kan, itu harus ada plan B. Proses perencanaan. Jadi tetap berjalan ya. Alhamdulillah tidak terduga ya. Jadi hal yang tidak terduga kita harus mengantisipasi dari awal gitu. Kalau nggak kayak gitu, aduh matiku tuh nanti kita ya. Ada lagi barangkali Bu Asih yang ingin ini Bu Asih Bu Asih munculkan tapi tidak terlaksana hari ini? Rasanya udah semua ya? Jadi itu ya, kalau misalnya ada proyek kayak gini, mungkin supaya anak antusias, maka itu mereka harus dijual belikan supaya usahanya, Bapak setelah ini dijual ya, kita jual aja 500 misalnya, atau jual 1000 biar tahu itu apa yang mereka dapatkan itu kira-kira menjadi minat mereka. Ternyata bisa ya dijual, jadi minat kita untuk wirausaha walaupun dari masih SMP gitu, setelah ada bakat dari mereka gitu ya, biar mereka lebih antusias lagi. Ini bisa terlihat juga minat mereka dikaitkan dengan keterampilan lain wirausaha ya, jadi kebermanfaatannya terasa ya. Baik Bu Asih ya, alhamdulillah luar biasa 2 jam pelajaran akhirnya rangkaian kegiatan pembelajaran tadi sudah bisa dilaksanakan. Tapi ada satu yang kelewat nih Ustazah, terkait dengan asesmen. Pada kegiatan hari ini asesmen apa yang Bu Asih ambil? Asesmen yang saya lihat yang sikap sikap tadi sempat tuh ada yang siswa ada aja yang berkata sesuatu misalnya saya langsung langsung saya kakak ini maaf dan sebagainya, itu menjadi catatan buat saya. Terus observasi ini ketika mereka melakukan kerjasamanya, kan mereka berkelompok berdua ketika itu mereka terlihat tuh kerjasamanya. Kemudian kalau asesmen dari pengetahuan sendiri sih mereka dikasih evaluasi evaluasi untuk evaluasi dari materi yang tadi terakhir dibagikan ya. Oke, jadi itu penugasan di rumah rasanya. Rencana pekan depan akan tugasnya setelah dari ini? Rencana biasa kalau saya kalau pas masuk saya review dulu yang kemarin gimana, ketika berhasil, kalau nggak berhasil kira-kira evaluasinya apa sih buat mereka. Selalu saya tanyakan ya, jadi pembelajaran juga buat mereka. Ya ustazah misalnya kemarin tuh saya gagal, harusnya apa? Harusnya mendengarkan ustazah misalnya ketika pembelajaran itu fokus dengan ustazah, jadi mereka selalu diingatkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian pertemuan berikutnya ini nggak ustazah karena sudah selesai materinya, produknya sudah, langsung ke asesmen yang pengetahuannya yang sudah diberikan kemarin. Kemudian nilai akhir ya. Setelah latihan langsung masuk ruangan. Jadi assessment of learning-nya diulang harian nanti pekan depannya lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Asih. Saya juga menjadi terinspirasi, ada beberapa kegiatan yang bisa dijadikan kegiatan yang menarik, dan itu kali ya. Tadi hal-hal yang sudah yang sudah dijalankan, namun ada sesuatu yang terkendala segera terantisipasi dengan planning luar biasa.
ini jam terbang ya biasanya. Plan B itu biasanya jam terbang bisa muncul ya karena terlatih dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terima kasih Bu Asia. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya bisa lebih lancar lagi, bisa terantisipasi gangguan-gangguan yang tidak kita perkirakan. Mudah-mudahan semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bu Asti. Semoga sukses.